Amin. Ya ayyuhal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan terhadap kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisalil Mufassal, Tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Ahmad Al-Husaini hafizahullah, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam tafsir surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wail, celakalah. Ini adalah kalimat ataupun kata ancaman yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, sekaligus mengandung doa keburukan untuk orang yang dituju. Jadi ketika dikatakan kepada seorang wail, itu berarti ancaman kepadanya sekaligus doa keburukan untuknya. Dan di sini yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan wail, celaka. Siapa yang celaka? Siapa yang Allah ancam dengan kecelakaan? Dan setiap ancaman Allah Subhanahu wa taala ya akan mengenai orang-orang yang diancam. Likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, humazah lumazah, orang yang banyak, yang sering mengganggu orang dengan perbuatannya, lumazah. Demikian pula orang yang sering mengganggu orang dengan ucapannya. Iya. Dan tentu saja orang yang mengganggu orang lain dengan ucapan maupun perbuatannya, dia mendapatkan berbagai macam bentuk keburukan. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita sudah mengetahui bahwasanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orangnya bertaubat, hanyalah dosa yang berkenaan dengan kezaliman. Ini mengalahkan dosa syirik sekalipun. Kalau orang berbuat syirik, orang murtad keluar dari Islam, kalau dia taubat sebelum meninggal, Allah terima taubatnya, dia akan selamat. Ya. Jadi kesyirikan dan kekafiran diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang penting taubatnya sebelum meninggal. Yang penting sempat taubat sebelum meninggal, syirik dan kafir pun akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dosanya berkenaan dengan orang lain, biar kamu taubat sebelum meninggal, tapi kalau orang yang kamu zalimi, yang kamu kata-katai, yang kamu ganggu dengan tangan dan perbuatan tidak maafkan, maka Allah tidak akan memaafkan kamu sampai orang tersebut yang kamu zalimi memaafkan. Maka lihat ya, dari sudut pandang ini, mengganggu orang dengan mulut, mengganggu orang dengan perbuatan, dari sudut pandang ini lebih berat dibandingkan kesyirikan. Lebih berat dibandingkan syirik. Kita kalau syirikan urusannya kita dengan Allah, cuman dua pihak. Kita minta maaf kepada Allah, istighfar, taubat, minta ampun, taubatan nasuha, Allah maafkan, selesai permasalahan. Tapi kalau menzalimi orang, ini ada tiga pihak yang terlibat. Kita, Allah, dan orang yang kita zalimi. Jadi tidak bisa selesai dengan dua pihak. Kita taubat, Allah terima taubat kita, itu belum selesai. Belum teranggap selesai permasalahannya sampai orang yang kita zalimi memaafkan kita. Karena itulah sudah banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan nasib buruk yang menimpa orang-orang yang menzalimi orang lain dengan lisan atau dengan perbuatannya. Kita sudah sering mendengar hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat.
orang yang datang dengan membawa puasa amalan sebesar gunung, membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, tapi dia juga datang dalam keadaan pernah mencela si ini, pernah memukul si itu, pernah mengambil harta si itu. Maka ketika dia taubat di dunia, itu belum tentu dia itu belum selesai permasalahan. Kalau dia betul-betul taubat dan dari sisi Allah, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan. Mudah bagi Allah memaafkan. Tapi Allah mengaitkan maafnya dengan maafnya orang yang kamu zalimi. Nanti dia maafkan kamu, baru Allah Ta'ala maafkan. Kalau tidak, maka amalan kebaikan, sholatnya, puasanya, zakatnya, itu akan diambil dan diserahkan kepada orang yang dizalimi di dunia. Kalau amalan baiknya sudah habis dibagi-bagi, dibayar, dipakai untuk membayar kezalimannya dan masih ada orang yang menuntut, maka dosanya orang yang menuntut diambil dan diserahkan kepada orang yang menzaliminya. Iya. Karena itulah ini dosa menzalimi orang betul-betul dosa yang sangat berbahaya, dan sayang sekali ini dosa yang banyak gampang sekali dilakukan oleh orang, mudah sekali. Karena itulah Nabi SAW ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menanyakan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga, wahai Rasulullah, apa perkara terbesar dalam Islam? Ya, apa perkara yang tertinggi dalam Islam? Nabi SAW jawab semua. Ya. Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah. Kepalanya semua urusan adalah salat, adalah Islam. Ya, tiangnya adalah salat dan ujungnya, tombaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian di ayat hadis Nabi SAW bersabda, al-awwala adulluka bimilaki dzalika kulli. Kamu mau tahu enggak kunci dari semua kebaikan dalam agama? Semua yang saya sebutkan tadi kepada kamu banyak kebaikan-kebaikan, tapi kamu mau tahu enggak kuncinya apa? Katanya Mu'adz bin Jabal, "Bala ya Rasulullah." Mau, apa kuncinya? Apa inti dari semua ajaran kebaikan tadi itu? Maka beliau SAW mengeluarkan lidahnya, ya. Kemudian beliau pegang, kemudian beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan lidahmu. Jaga baik-baik lidahmu. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, a'inna lamu'akhaduna bima takallamat bihi alsinatuna?" Apakah kami akan disiksa oleh Allah karena ucapan-ucapan kami? Akan disiksa, dihukum oleh Allah pada hari kiamat dalam neraka karena ucapan-ucapan kami? Kata Nabi SAW, "Waihaka ya Mu'adz, atau sakilat ka ummuka ya Mu'adz." Kasihan kamu wahai Mu'adz, masa kamu enggak tahu? Hal yakubbun nasa fi jahannam ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah ada perbuatan, apakah ada amalan yang membuat manusia diseret dengan menggunakan mukanya di bawah, kakinya di atas? Jadi kakinya yang diseret, mukanya di bawah. Apakah ada amalan yang membuat manusia diseret dalam neraka pada wajahnya kecuali karena hasil lidah mereka? Inilah intinya, lidah. Karena untuk berbuat kejahatan dengan perbuatan itu orang kadang masih memikirkan. Kalau kita dengan perbuatan apa? Memukul, ya, berdarah, membunuh, mengambil harta, mungkin pakai perbuatan. Orang masih mikir-mikir karena perbuatan. Tapi mulut, keluar dari mulut itu gampang sekali. Dan lukanya tidak kelihatan. Ini lagi-lagi karena seperti tadi, manusia itu manusia yang sifatnya materialistis, hanya menganggap sesuatu kalau ada wujudnya secara materi. Nanti dianggap menyakiti orang kalau ada bekasnya, bekas pukulan, berdarah, memar, itu baru dikatakan menyakiti. Baru dia yakin saya menyakiti orang. Tapi dia tidak menganggap menyakiti orang kalau menyakiti perasaannya. Karena apa? Perasaan tidak kelihatan. Dia biasa-biasa saja menyakiti perasaan orang, menyinggung orang, ya, membuat orang lain begini dan begitu dengan perasaannya. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ini orang materialistis. Karena dia hanya menganggap saya nanti lukai orang, menyakiti orang kalau lukanya bersifat materi, ada bersifat fisik.
Kalau ada kelihatan lukanya, anggap apa? Padahal dampak yang dihasilkan oleh lisan itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan apa? Lebih buruk dibandingkan dampak fisik. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini kuncinya nih, mulut. Kalau ada orang menzalimi orang lain dengan tangan, dengan kaki, masih mikir-mikir, dia tahu gitu. Tapi karena mulut dan kelihatan, ya, dia menggampangkan hal tersebut, menganggap itu hal yang remeh, padahal tidak. Padahal tidak. Mulut ini yang menyebabkan semua amalan soleh kamu terhapus. Mulut ini yang membuat semua amal soleh kamu sia-sia pada hari kiamat. Mulut ini yang menyebabkan amal solehmu dikasih ke orang lain. Mulut ini yang menyebabkan dosa orang lain dikasih ke kamu. Iya. Maka mengganggu orang lain, lumaza, mengganggu orang lain dengan perbuatan dan mengganggu orang lain dengan ucapan, wailul lahu, celaka baginya. Sungguh celaka. Maka ini Nabi SAW selalu mengingatkan bahwa seorang muslim meminimalisir ucapan. Kita tidak berbicara masalah ucapan yang haram atau ucapan makruh. Makruh walaupun tidak berdosa ya, tetap dilarang. Tapi hendaknya seorang meminimalisir ucapan yang mubah. Ucapan yang mubah kalau terlalu banyak itu akan berujung kepada penyesalan tanpa dia sadari, kan begitu. Ibaratnya kalau ada seorang mengucapkan banyak ucapan, potensi salahnya juga lebih besar. Kalau sedikit ucapannya, ya potensi salahnya juga lebih sedikit. Karena itulah seorang muslim, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, senantiasa menjadikan lidahnya di belakang hatinya. Hatinya di depan, lidahnya di belakang hati. Supaya kalau dia mau mengucapkan sesuatu, lewat dulu di hatinya, dicek dulu dengan hatinya. Jangan langsung dikeluarkan saja. Ini kalau saya ucapkan ini, apa gunanya? Kalau sudah keluar, apa dampaknya bagi orang yang mendengar? Apa manfaatnya? Ya, ini kebaikan atau keburukan? Ini orang yang seorang muslim yang cerdas. Bukan sebaliknya orang yang menjadikan lidahnya di depan hatinya. Hatinya di belakang, lidahnya keluar. Lidahnya di depan. Kalau ngomong langsung keluar, gak dipikir baik-baik. Karena itulah Nabiullah SAW bersabda, man somata najah. Siapa yang diam, dia akan selamat. Nah, maka ketika seorang kurang berbicara, mungkin kalau ngumpul tidak terlalu banyak bicara. Nah, bukan mungkin karena dia tidak mau ngobrol-ngobrol dan seterusnya, bukan. Mungkin karena dia berpikir, saya mau ngomong, pikir dulu, enggak jadi. Mau ngomong ngobrolan, pikir lagi, enggak jadi. Demikianlah orang yang cerdas. Ya, karena ucapan kalau sudah keluar, tidak bisa ditarik. Yang ada tinggal klarifikasi saja. Itu pun kalau diterima klarifikasinya. Baik. Maka celakalah orang-orang yang suka mencela suka mengganggu dengan perbuatan dan suka mengganggu dengan ucapan. Kemudian disebutkan sifatnya orang seperti ini. Biasanya orang yang suka mencela, orang yang suka mengganggu dengan perbuatan atau dengan lisan, biasanya sifatnya alladzi jama'a malahu wa addada. Biasanya di antara sifatnya dia punya sifat menghimpun harta kemudian mengumpul-ngumpulnya. Ya, tidak mesti dia seorang yang kaya, tidak mesti. Bisa jadi dia seorang yang miskin, tapi hirsnya, usahanya terhadap harta luar biasa besar. Yang tersebut dalam ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sebutkan dari sifat buruk manusia, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Saking besarnya, ya, dia ingin mengumpulkan. Kalau mengumpul itu identik dengan disimpan.
Ya. Wa'addada, kemudian dihitung-hitung. Sudah pernah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa menyimpan harta itu bukan hal yang bermasalah. Nabi SAW juga melakukannya. Ya. Tapi memang di sini adalah apa fungsinya, apa tujuannya, apa niatnya. Apakah dia berpikir bahwa harta itu akan mengekalkan dirinya? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kalau punya banyak tabungan dia berpikir saya akan aman dengannya. Itu pikiran orang-orang yang picik. Pikiran orang-orang yang minim tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan banyaknya harta yang dia simpan, dia berpikir harta itu akhlada, membuat dia kekal. Tentu saja di sini bukan kekal karena semua manusia tahu tidak ada kekal. Tapi maksudnya dia berpikir kalau dia simpan, dia hitung, dia nambah, itu akan menjaga dirinya. Harta tersebut akan menjaga dirinya. Iya. Allazi jama'a malahu wa addada. Kata penulis rahimahullah, hafizahullah, wa min sifatihi hirsuhu ala jam'il mali wa ta'dili. Di antara sifatnya humazatil lumazat, di antara sifatnya adalah hirs. Ya, hasrat yang besar untuk mengumpulkan harta lantas menghitung-hitungnya. Berkurang sedikit pusing kepalanya. Berkurang keuntungannya dari bulan lalu, ya, langsung putar otak. Kenapa bisa? Padahal dengan hal yang sama, ya, dengan keuntungan yang berkurang sedikit tidak berpengaruh apa-apa pada dirinya. Tapi karena kecintaan yang luar biasa terhadap harta, ketika berkurang terganggu pikirannya. Inilah hakikatnya orang yang menjadi budak harta. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Di antara bentuk celakanya, in u'tiya radiya, ya, wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih dinar, dirham, dia ridho. Kalau enggak dikasih, marah. Kalau Allah kasih lapangkan rezekinya, dia ridho. Kalau keuntungannya berkurang, dia pusing. Ini budak harta. Apa itu budak? Budak itu dimiliki oleh majikan. Disuruh majikannya begini, dia lakukan begini. Disuruh lakukan itu, dia begitu, kan begitu. Itu budak. Maka orang yang menuruti keinginan harta, mau ini diambil, mau itu dilakukan, ya, nafsunya pengen begini, hartanya dia gunakan untuk itu. Ini menjadi budak harta. Baik itu pada perkara yang haram, yang mubah, yang makruh, atau perkara-perkara mubah tapi terlalu sering, terlalu banyak. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Ubudiyah, ketika beliau menjelaskan bahwa inti dari ibadah itu adalah cinta. Inti dari ibadah itu cinta. Ketika cinta kepada sesuatu, dia akan turuti semua yang dimaui, yang diminta oleh yang dia cintai. Begitulah seorang muslim kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar, apapun yang Allah inginkan, dia akan penuhi karena dia cinta kepada Allah. Kemudian beliau memberikan contoh, Ibnu Taimiyah memberikan contoh. Demikianlah keadaannya ketika seorang suami cinta kepada pasangannya. Apa yang diinginkan oleh pasangannya dipenuhi. Kenapa? Karena dia cinta. Maka ketika semua yang diinginkan oleh pasangannya diiyakan, ya, diiyakan, terlepas itu hal yang benar atau hal yang salah, ya, diiyakan, dituruti, dipenuhi, maka kata Ibnu Taimiyah, zahirnya memang istri di bawahnya suami. Ya, zahirnya statusnya istri itu di bawah qawwam, ya, qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu penguasa atau yang mengatur perempuan. Tapi kalau seperti ini kata beliau, hakikatnya si suami yang menjadi budak dari istrinya. Kenapa? Karena ibadah dari kata abdun. Abdun itu secara bahasa budak. Maka ketika suami menuruti semua kata-kata istrinya, terlepas itu baik maupun buruk, maka dia telah menjadi abdun bagi istrinya. Karena itulah inti dari ibadah ubudiyah adalah mahabbah, cinta. Itulah intinya. Kata beliau rahimahullah.
Nah, ketika seorang kecintaannya kepada harta sangat besar, dia ingin melakukan apa saja demi harta. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan tambahan. Pusing kepalanya kalau berkurang keuntungannya, padahal dia masih bisa hidup dengannya. Ada banyak kisah, ya, ada banyak kisah yang kita dapati. Ya, ini tentu saja sekali lagi ini tingkat tawakal orang kan beda-beda. Kita tidak bisa mengharuskan bahwa tawakal semua orang berbeda. Di zaman Nabi SAW juga para sahabat berbeda-beda. Ya. Tapi sekedar ingin memberikan contoh. Ya. Dan ini kisah nyata, dikisahkan oleh sebagian kawan. Ada beberapa kawan-kawan teman-teman, ya, yang dia itu sudah punya perhitungan 1 bulan itu kehidupan sekian. Bahkan ada yang per hari kita makan itu sekian. Sudah. Maka targetnya dia kalian harian kapan sudah dapat keuntungan bersih dengan nilai seperti itu, setelahnya santai. Hari ini selesai masalah. Kita sudah bisa makan hari ini, sudah dapat keuntungan untuk 1 hari. Sisanya santai, ada, agak-agak. Mau tutup toko, mau pulang-pulang, karena targetnya sudah tercapai, tidak ngoyo. Ada yang setelah sebulan, misalnya setengah bulan sudah tercover untuk 1 bulan, sisanya santai, nggak pusing-pusing lagi, sudah bisa hidup selama sebulan dengan itu. Menghadiri majelis taklim sudah enak, nggak kepikiran lagi, sudah tercover, sudah itu bulan ini sudah tercukupi semua kebutuhannya, sudah sudah dapat. Nah, ini diantara bentuk manajemen bagaimana membebaskan dirinya dari belenggu harta. Berapa yang saya butuhkan, berapapun besarnya yang kamu butuhkan, harus ada limit, harus ada batasan. Kalau sudah sampai di sini, setidaknya bukan berlebihan ya. Sampai sini aman. Nah, karena itulah sebagian orang yang sudah terikat dengan harta, ketika dia sudah terbiasa mendapatkan keuntungan sekian, yang dengannya dia bisa hidup bertahun-tahun keuntungan itu. Kalau cuma dia, istrinya, anaknya, berapa orang, seharusnya bisa. Tapi ketika di bulan tertentu berkurang 25% atau mungkin 50% masalah, luar biasa pengaruhnya terhadap hatinya, membuat dia tidak bisa tidur, membuat dia pusing, sakit kepala. Itu berarti hatinya sudah ditawan, dia sudah menjadi budak dari harta. Itulah maksud dari Nabi SAW, celaka budak dinar, celaka budak harta. Maka ini bukan kata-kata kiasan. Ada manusia-manusia yang menjadi budak bagi istrinya, ada manusia-manusia yang menjadi budak bagi hartanya, ada manusia yang menjadi budak bagi kekuasaan, ada yang menjadi budak bagi apa yang diinginkan. Karena inti dari ibadah, inti dari penghambaan adalah cinta. Karena itulah tidak boleh mencintai siapapun secara berlebihan kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cinta berlebih pada Allah dan kecuali pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cinta yang berlebihan dikatakan berlebih kalau itu terkait dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, "Fadzakarallahu bihi faqal." Allah Ta'ala sebutkan sifatnya orang ini dengan firman-Nya, "Alladzi jama'a malahu wa 'addadah." Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, tadi. Kenapa dia menghitung-hitung? Kenapa dia menghitung-hitung? Di antaranya wa huwa li syiddati wala'ihi bimalihi. Kenapa dia hitung-hitung? Karena saking dikuasainya dia oleh hartanya. Sehingga kapan berkurang sedikit langsung berpengaruh ke hatinya. Itu menunjukkan kapan hati sudah berpengaruh dengan keadaan, sedikit banyak dia sudah menjadi budak. Sedikit banyak. Ada yang masih dalam taraf normal, seperti cinta, simpel saja. Ini sekedar gambaran. Kita kan kalau sebagai orang tua misalnya, bagi orang tua misalnya, anaknya sakit pasti pengaruh ke hatinya, ya kan begitu. Itu berarti sedikit dari hatinya ada yang dipegang oleh anaknya, menjadi tawanan bagi anaknya. Anaknya sakit langsung pasti kepikiran. Itu sebatas
hal yang normal, itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena Allah membolehkan. Cinta kepada pasangan, anak-anak, harta benda boleh. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, sampai akhir ayat disebutkan. Tapi kapan itu berlebih? Kecintaan kepada pasangan, kepada anak, kepada harta menyebabkan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak normal. Itu berarti dia sudah diperbudak oleh pasangannya, diperbudak oleh cinta kepada anaknya, diperbudak kepada cinta kepada hartanya. Dan itu sedikit banyak mengurangi ubudiyahnya kepada Allah, mengurangi penyembahannya, penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Karena inti penghambaan adalah cinta, dan cinta-cinta seperti itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang berlebih seperti itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa huwa li syiddati wala'i bimalihi, karena sangat kuatnya ketergantungan dia dengan hartanya, yahsabu li jahli anna malahu aqlada. Dia pun karena kejahilannya, kebodohannya, dia berpikir bahwa hartanya bisa membuat dia kekal. Fa abqahu fid dunya, membuat dia lebih lama tinggal di dunia ini. Ya. Li'anna al-khuluda fiha aqsa amanihi, karena tinggal terus-menerus di dunia, semakin lama tinggal di dunia semakin bagus, itulah yang menjadi puncak cita-citanya. Illa yu'minu bihayatin ukhra, karena dia tidak beriman kepada kehidupan setelahnya, yakni akhirat. Tidak beriman atau kurang beriman dengannya. Iya. Maka sadaqa Rasulullah SAW. Telah benar Rasulullah SAW ketika beliau menggandengkan dua sifat bagi orang-orang yang memiliki penyakit uwahan. Penyakit uwahan. Ketika ditanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena ini memang dua sifat saling melazimkan. Kalau kuat ketergantunganmu kepada harta, kamu akan takut mati. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Kalau takut mati, alasannya karena ketergantungannya dengan harta. Dan ini kita bisa lihat kebalikannya di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat besar itu bukan lagi miliuner, ya kan? Hartanya sampai triliunan. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia sekarang, hartanya nggak ada apa-apa dibandingkan uangnya Utsman bin Affan. Ya, kalau Utsman bin Affan hidup di zaman ini jauh berkali-kali lipat hartanya dibandingkan orang terkaya di dunia saat ini. Maka apa yang mau dibanggakan harta kita kalau mau dibandingkan harta yang para sahabat zaman dahulu? Apa yang mau dibanggakan? Orang terkaya di dunia sekarang berapa sih total hartanya? Mau dibandingkan dengan zaman uangnya, harta total hartanya, asetnya Utsman bin Affan sampai sekarang enggak ada apa-apanya. Jelas ya? Jadi secara kuantitas mereka kalah jauh, secara kualitas juga kalah jauh. Terus apa yang mau kita banggakan dari harta yang kita miliki? Kita mau mencontoh siapa? Oh, ada entrepreneur muda yang pensiun di usia muda, tidak kerja lagi karena uangnya, asetnya sudah sampai sekian. Itu yang mau ditargetkan. Saya mau kumpul sejak muda, kumpul memang banyak-banyak. Saya mau pensiun kerja umur 40 tahun. Itu yang menjadi target seorang muslim. Terlalu rendah. Ya, para sahabat sudah jauh melampaui itu. Ya, itu cita-cita orang kafir seperti itu. Apa yang mau didapatkan? Apa yang mau dia banggakan? Ketika orang yang diidolakan dari orang-orang kafir atau orang fasik yang memiliki harta banyak, saya mau seperti dia, saya mau seperti itu. Itu kalah jauh dengan orang Islam sendiri, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalah kuantitas, banyak-banyakan kalah, apalagi kualitas. Terus untuk apa menjadikan mereka sebagai contoh, sebagai tolak ukur keberhasilan? Ya. Kalau mau target mau kaya, gak usah pikirkan mereka. Utsman bin Affan yang dijadikan patokan. Kalau memang kekayaan mau dikejar, kita punya suri teladan yang lebih bagus dibandingkan orang-orang kafir tersebut.
Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW juga termasuk manusia yang paling kaya. Tapi ya tadi tidak pernah tinggal memang hartanya beliau. Sehingga hampir semua sedekah-sedekah itu atas nama pribadi. Harta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka orang seperti ini karena kebodohannya tentang hakikat harta, dia berpikir bahwa harta membuat dia kekal. Bukan ya, mungkin dia berpikir kekal betulan, tidak akan mati-mati karena kebodohannya. Atau ada orang berpikir yang tertipu dengannya bahwa semakin banyak harta semakin bisa bertahan hidup lebih lama. Ini kejahilan. Siapa yang berpikir bahwa semakin banyak harta maka dia kemungkinan dia hidup juga bisa lebih lama, ini adalah orang yang minim imannya kepada takdir. Bahkan ya dikhawatirkan dia tidak mengimani takdir. Karena rezeki dan umur ditetapkan bersamaan dan akan habis bersamaan. Kan begitu, ditetapkan bersamaan dan akan habis bersamaan. Tidak ada mendahului yang lain. Enggak ada orang yang meninggal tapi rezekinya masih ada. Enggak ada orang yang rezekinya sudah habis tapi dia masih hidup. Enggak ada. Akan habis bersamaan. Maka kapan dia mengira banyak rezeki akan semakin banyak ya peluang untuk hidup di dunia bisa tambah lama, ini kebodohan luar biasa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Seperti orang ini, karena kebodohannya dia berpikir ada harta dihitung ditambah bisa membuat kita semakin lama tinggal di dunia. Pada dunia ini kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Dia mau pulang ke kampungnya ya di penjara, menahan dia. Mana ada orang yang berakal ya lebih senang tinggal di penjara dibandingkan pulang ke kampung halamannya. Karena itulah memang permasalahan kaum muslimin di zaman sekarang adalah konsep ya bagaimana agamanya dia, agama Islam yang dia peluk, memandang semua alam semesta dengan semua isinya. Bagaimana konsepnya Islam? Itu yang harus dia pelajari baik-baik. Itu yang harus dia ketahui baik-baik. Bagaimana hakikat dunia, hakikat harta, hakikat mencintai sesuatu, memiliki sesuatu. Jangan sampai hatinya terkait dengan semua ini, karena semua yang ada di dunia ini fana. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan sirna. Imma dia meninggal kamu atau kamu yang meninggalkannya duluan. Tidak ada yang kekal. Tujuan kita di dunia adalah beramal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perbekalan untuk melewati perjalanan yang panjang di alam kubur ratusan tahun. Kita dikubur mungkin masih ada 100-an tahun. Kita tidak tahu hari kiamat kapan datangnya. Mungkin ribuan tahun kita masih dalam tanah, belum dibangkitkan juga, mungkin. Sampai dibangkitkan lagi pada hari kiamat, perjalanannya lagi masih panjang yang mau dilewati. Itu semua membutuhkan bekal, makanan dan minuman berupa amal saleh dan pahala. Maka jangan sekali-kali seorang muslim berpikir bahwa harta itu akan membuat dia semakin lama tinggal di dunia ini. Yang harus dia persiapkan dirinya adalah ya dua hal yang disebutkan tadi dari Nabi SAW. Dua penyakit yang berbahaya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Kata Nabi SAW, siapa yang benci, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Maka ini pertanyaan luar biasa. Sekarang kalau saya meninggal sekarang, kira-kira sudah siap atau tidak? Saya suka bertemu dengan Allah atau tidak? Saya benci berjumpa dengan Allah atau tidak? Jawabannya itu juga yang Allah tujukan untukmu. Kalau seorang mengatakan, ya bukan karena masalah pede-pedean dengan amal soleh ya, bukan.
Bukan, kalau dia bilang saya takut meninggal, masih takut meninggal, belum siap meninggal karena amal soleh, ikhlas lillahi ta'ala dalam artinya karena amal soleh saya belum banyak. Baik. Tapi kalau dia bilang saya kayaknya belum siap meninggal sekarang, anak-anakku, istriku, iniku, nah, ini bermasalah. Jadi perjuangan dia untuk belum siap meninggal bukan karena amal solehnya yang masih kurang, tapi karena faktor duniawi. Ini yang dikatakan cinta dunia dan takut mati, saling melazimkan. Kalau orang takut mati bukan karena ibadahnya yang kurang, itu pasti karena faktor dunia, apapun isinya dunia tersebut. Bukan berarti orang yang berani mati menganggap amal solehnya sudah cukup, enggak. Tapi seorang akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan sangkaan baiknya kepada Allah. Karena itulah wajib seorang muslim meninggal dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Kalau dia husnuzon kepada Allah, Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan sangkaan baiknya dia kepada Allah. Ini satu hal. Karena kalau kita berbicara amal soleh, siapa sih yang amal solehnya sudah merasa cukup sampai dia siap meninggal? Saya yakin tidak ada yang akan merasa seperti itu. Ya, Allahumma kecuali mungkin Rasulullah SAW. Tapi manusia sampai Abu Bakar sedih ketika ditanya siap mati enggak dengan amal soleh yang banyak. Saya yakin beliau tidak akan menjawab sudah siap amal saya banyak. Enggak. Jadi bukan masalahnya takut mati karena amal tidak siap. Karena kalau amal ditunggu siap tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada waktu yang cukup untuk amal kita siap. Tapi usaha kita adalah saya siap meninggal dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Baik sangka bahwa Allah adalah Tuhanku ketika Dia panggil saya pulang, ya, Dia adalah Tuhanku, Dia menciptakan saya. Saya yakin, saya berharap kepada Allah Dia memaafkan dosa-dosa saya. Baik, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah ayat berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.